Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil review jurnal kami yang berjudul Nutritional Cell Cycle Reprogramming Reveals that Inhibition of CDK1 is Required for Proper MBF-Dependent Transcription. Presentasi kami kali ini terdiri dari latar belakang, tujuan, metode dan bahan, hasil, pembahasan, kesimpulan, serta saran dan tanggapan. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Diketahui bahwa pada medium dengan kandungan yang kaya nitrogen, protein torsiwa dan PP2A B55 yang merupakan protein yang mendefosforilasi CDK1 cyclin B memiliki aktivitas yang tinggi. Dengan tingginya aktivitas tersebut, fase G2 menjadi lebih singkat sedangkan G1 menjadi lebih panjang. G1 berfungsi untuk mempertahankan ukuran sel dan homeostasis. G1 yang lebih panjang bergantung pada keberadaan dari protein STI9 dan RUM1, di mana RUM1 merupakan inhibitor dari kompleks CDK1 cyclin B, sedangkan STI9 adalah aktivator dari anaphase promoting complex cyclosome yang mendegradasi cyclin B. Perubahan dari aktivitas CDK1 mempengaruhi aktivitas transkripsi dari transcription factor berupa MCB binding factor, di mana MBF ini berfungsi untuk mengatur checkpoint dari G1 untuk memasuki fase S. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bahwa protein RUM1 dan STI9 berperan penting dalam memperpanjang fase G1 melalui inhibisi dari aktivitas CDK1 yang mengatur aktivitas MBF pada G1S pada medium dengan kandungan nitrogen yang rendah. Kemudian, metode dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana sel akan dibiarkan tumbuh selama semalam pada suhu 32 derajat Celcius dalam ekstrak yeast yang diberi tambahan adenin, leusin, histidin, lisin, dan urasil. Kemudian dipindahkan ke dalam Edinburgh minimal medium dengan menggunakan glutamat sebagai sumber nitrogen, sehingga medium tersebut dapat dikategorikan sebagai medium kaya nitrogen. Lalu setelah 1 hari, dipindahkan ke dalam fenilalanin sebagai medium dengan kandungan nitrogen yang rendah. Setelah itu akan dilakukan mikroskopi, di mana mikroskopi ini berfungsi untuk menentukan ukuran dari suatu sel. Kemudian dilakukan BRDU immunofluorescence yang bertujuan untuk menentukan fase dari sel-sel yang sedang berproliferasi. Lalu dilakukan protein methods. Protein methods adalah metode untuk menentukan peranan dan fungsi dari suatu protein, di mana dalam hal ini adalah protein RUM1 dan STI9. Lalu dilakukan RNA extraction dan RT-qPCR yang bertujuan untuk mengkuantifikasi ekspresi gen yang diregulasi oleh MBF. Lalu selanjutnya dilakukan analisis statistik untuk menentukan hasil dari penelitian ini. Akan dilanjutkan kepada poin hasil. Pada sel memiliki dua pengontrolan. Yang pertama beroperasi di akhir fase G1 sebelum dimulainya fase S, dan yang kedua beroperasi di akhir fase G2 sebelum terjadi fase mitosis. Pada medium yang memiliki kadar nitrogen banyak atau mmGLU, ukuran sel digunakan untuk memulai fase mitosis yaitu pada ukuran 14 mikrometer, dan kemudian pada medium yang memiliki kadar nitrogen sedikit atau disebut juga dengan MMPHE, pada lingkungan nutrisi seperti itu, G2M mendominasi dan G1S bersifat samar karena sel anak yang baru lahir lebih besar dari ukuran sel yang diperlukan untuk memulai fase S. Kemudian pada gambar dilihat bagian A sebelah kiri merupakan percobaan menggunakan antirum 1. Dilihat bahwa setelah 4 jam terjadi perubahan, yaitu kadar protein RUM1 meningkat dalam MMPHE atau kadar nitrogen yang sedikit, walau peningkatan tersebut tidak sama banyak pada medium tanpa nitrogen atau MMN. Kemudian pada gambar A sebelah kanan, dengan percobaan yang sama namun menggunakan anti-ST9,
menunjukkan bahwa protein tersebut mengalami defosforilasi dalam MMPHE atau pada nitrogen yang kandungannya sedikit. Kemudian tubulin tersebut berperan sebagai protein kontrol. Kemudian pada gambar B ini dilihat bahwa profil FACS menunjukkan DNA 1C dan 2C pada sel wild type dan pada dalam MMGAU, dan setelah 4 jam terjadi perpindahan ke MMPHE atau ke MMN. Kemudian pada gambar 1C ini menunjukkan bahwa sel mutan memiliki populasi sel dengan DNA antara 1C dan 2C, dan kemudian kemungkinan besar berhubungan dengan sel di fase S. Kemudian profil FACS ini menunjukkan DNA 1C dan 2C pada wild type, RUM1A, STS9, dan RUM1 delta, STS9 delta. Setelah 17 jam mengalami pergeseran ke MMPHE, dan pada arah-arah yang ditunjukkan tersebut menunjukkan populasi sel dalam fase S. Kemudian pada gambar D ini merupakan presentase sel positif pada BRDU. BRDU ini merupakan 5-bromo-2-deoksiuridin. Kemudian dilihat pada grafik tersebut bahwa pada waktu yang berbeda-beda, yaitu 0 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, dan 17 jam, terjadi perpindahan dari MMGLU ke MMPHE. Dari hasil percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa RUM1 dan STS9 digunakan untuk memperpanjang fase G1 pada siklus sel dan untuk mencegah masuknya fase S secara prematur atau sebelum waktunya pada medium yang sedikit nitrogen. Peran dari masing-masing RUM1 dan STS9 itu berbeda. Pada ragi wild type itu setelah dipindahkan ke medium sedikit nitrogen itu masih mengalami siklus sel yang normal. Namun pada mutan yang kekurangan RUM1 dan ST9 itu setelah dipindahkan ke medium miskin hidrogen selama 6 jam itu selnya lebih sedikit dan lama-kelamaan akan memanjang. Kemudian digunakan RAD52-YFP nuclear foci atau fokus nukleus yang terkumpul pada suatu tempat di mana untai DNA terurai atau DNA replication forks-nya itu runtuh. Nah, pada ragi wild type itu tidak terjadi pemendaran dari RAD52-YFP, sementara pada mutan itu terjadi pemendaran berupa titik-titik putih yang dimana di situ DNA-nya rusak. Nah, kemudian dari situ didapatkan kesimpulan bahwa sel yang kekurangan RUM1 itu persen 52YFP-nya itu mirip dengan double mutan yang RUM1 delta dan ST9 delta. Kemudian yang sel kekurangan ST9 itu persen 52YFP-nya di antara wild type dan mutan RUM1. Jadi RUM1 itu memainkan peran mayor dan ST9 itu memainkan peran minor dalam mencegah rusaknya DNA pada medium yang miskin hidrogen. Nah, kerusakan DNA pada mutan yang berada pada medium yang miskin hidrogen itu berada pada suatu checkpoint atau DNA damage checkpoint. Itu walaupun begitu sel masih dapat tetap hidup karena ada peran dari RAD3 atau serine threonine protein kinase itu untuk mengaktifasi respon perusakan DNA dan untuk menunda fase G2 sel agar sel mutan itu. Si RAD3 ini mengaktifkan checkpoint kinase untuk DNA replication stress yaitu CDS1 dan respon untuk perusakan DNA yaitu CHK1. Nah, di mana hasilnya itu berupa penundaan fase G2 oleh aktivasi CHK1 dan perpanjangan fase S oleh aktivasi CDS1 pada sel yang kekurangan RUM1 dan ST9 di medium
miskin nitrogen. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan genom. Kemudian kaitannya dengan CDK1 dan PP2A fosfat, RUM1 dan STS9 ini merupakan regulator negatif dari aktivitas CDK1. Nah, sel mutan yang kekurangan RUM1 dan STS9 itu memiliki aktivitas CDK1 yang lebih tinggi daripada sel wild type. Dan aktivitas PP2AB55 fosfat itu dapat menginhibisi aktivasi dari CDK1 siklin B kinase, itu menyebabkan sel mutan belum bisa memasuki fase mitosis dan memperpanjang fase G2-nya, dan mungkin berkaitan dengan perbaikan DNA pada sel. Nah, aktivitas dari PP2A ini penting untuk mencegah sel mutan memasuki fase mitosis sebagai respon terhadap checkpoint perusakan DNA tadi, dan penundaan fase G2 itu terjadi setelah kerusakan pada DNA. Ada peristiwa delesi dari SPD1. Mula-mulanya itu ada DNTPS, yaitu deoksiribonukleosida trifosfat, yang diperlukan pada fase S untuk menjaga kondisi genom sel. Dan ada aktivasi dari RNR atau ribonukleotid reduktase, itu dapat menyediakan DNTPS yang cukup untuk sintesis mitokondrial DNA dan perbaikan DNA. Dan level LLR ini akan naik pada fase S. Nah, SPD1 ini akan menginhibisi perakitan dari RNR di G1, walaupun nantinya akan terdegradasi pada fase S. Nah, delesi dari SPD1 ini itu akan menyelamatkan fenotip kerusakan DNA pada sel mutan, yaitu dengan cara meningkatkan kumpulan DNTPS. Sel mutan yang kekurangan RUM1 dan ST9 itu mungkin memiliki masalah pada fase awal S yang mengarah pada pengurangan kumpulan DNTP. Nah, ada pula peran dari MBF dependent transcription, yaitu di mana MBF ini adalah untuk gen yang mengkode protein yang terlibat dalam inisiasi replikasi DNA, biogenesis nukleotida, dan regulasi fase S. Nah, aktivasi dari MBF yang rusak itu dapat menyebabkan reduksi ekspresi RNR dan meningkatkan SPD1. Dan oleh karenanya diperlukan MBF dependent transcription yang baik untuk menghasilkan MBF yang baik. Nah, MBF dependent transcription itu mengalami deregulasi pada sel mutan RUM1 delta dengan ST9 delta, itu menyebabkan stres genotoksik pada fase S, dan masalah mulai muncul pada awal fase S karena reduksi dari DNTP-PO. Selanjutnya, kita akan memasuki kepada hasil reduksi MBF. Akan dibandingkan fenotip wild type, RUM1, STS9, REP2 dengan aktivitas MBF downregulated dan NRM1 dengan aktivitas MBF upregulated dalam mmGlu dan setelah 20 jam di mmV. Pada gambar A dan B, sel mutan NRM1 lebih besar dari sel wild type. Dalam medium miskin nitrogen atau mmV, fenotip mutan NRM1 mirip dengan wild type, sedangkan sel yang kekurangan REP2 mengalami peningkatan ukuran sel dan memiliki persentase tinggi pada RAD52 dibanding YFP. Begitu pula dengan mutan RUM1 STS9. Pada gambar D, menurut analisis flow cytometry menjelaskan bahwa mutan NRM1 tidak menunjukkan G1 dalam mmV karena mereka membelah dengan ukuran sel yang lebih besar daripada sel wild type. Sebaliknya, mutan REP2 menampilkan lebih banyak sel dengan puncak DNA 1C yang lebih tinggi dari wild type akibat dari keterlambatan dalam memasuki fase S. Hasil ini menunjukkan bahwa regulasi MBF yang tepat penting untuk menjaga integritas genom, dan bahwa penurunan regulasi MBF dalam media yang miskin nitrogen memiliki dampak yang lebih buruk daripada peningkatan regulasi MBF. Kemudian kita memasuki kepada hasil
dari delesi NRM1. Sel NRM1 Rum1 STS9 lebih pendek dari sel Rum1 STS9 dalam MMV. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh fenotip Rum1 STS9 akibat penghapusan NRM1. Mutan NRM1 Rum1 STS9 memiliki fenotip yang mirip dengan sel NRM1. Penghapusan NRM1 juga dapat menyelamatkan kerusakan fenotip Rum1 STS9 dalam MMV. Berdasarkan analisis aliran sitometri menjelaskan bahwa fase S hadir dalam sel Rum1 STS9 dalam MMV, tetapi tidak terdeteksi dalam NRM1 Rum1 STS9. Hal tersebut mungkin disebabkan karena fase G2 yang panjang pada mutan NRM1. Selanjutnya, kita akan memasuki kepada poin pembahasan. Penghambatan aktivitas CDK1 di G1 oleh Rum1 dan STS9 diperlukan untuk mempromot gelombang MBF dependent transcription pada G1 ke S, di mana hal tersebut diperlukan untuk fase S yang efisien. Fungsi STS9 dan Rum1 ini sangat penting dalam sel yang tumbuh dalam media yang miskin nitrogen, di mana fase G1 dari siklus sel harus diperpanjang sebelum sel dapat menjalani replikasi DNA. Sel yang kekurangan Rum1 dan STS9 masuk secara prematur ke fase S dengan berkurangnya ekspresi pada CDC18, CDC22, dan TOS4. Kemudian, Rum1 dan STS9 diregulasi dalam media yang miskin nitrogen dan mereka diperlukan untuk mencegah ketidakstabilan genom dalam siklus sel berikutnya. Dalam media yang kaya nitrogen, tidak ditemukan kerusakan pada penghapusan Rum1 dan STS9. Namun, ketika sel mutan Rum1 STS9 dimasukkan dalam medium miskin nitrogen, mereka menunjukkan fase S yang lambat, tingkat kerusakan DNA yang tinggi, dan penundaan siklus sel dalam G2. Fenotip tersebut diselamatkan dengan memperpanjang fase G2 dalam sel dengan mengurangi aktivitas CDK atau dengan mengurangi fase G2 dalam sel dengan menurunkan aktivitas PP2A. Terakhir, pada mutan Rum1 STS9, penundaan fase S dan stres yang terjadi pada replikasi dapat ditekan dalam sel SET2 dengan meningkatkan level DNTP lalu menghapus represor MBF, yaitu NRM1. Kesimpulan yang kami dapat pada jurnal ini adalah penghambat siklus sel Rum1 dan STS9 diregulasi pada medium yang memiliki sedikit nitrogen. Protein Rum1 dan STS9 digunakan untuk menghambat aktivitas CDK1 di G1 yang menunda transisi G1S. Pada medium yang memiliki kandungan nitrogen sedikit, MBF dependent transcription dibutuhkan untuk menghasilkan fase S yang optimal. Kemudian, saran dan tanggapan dari kelompok kami ialah pada jurnal ini sudah sangat bagus pembahasannya karena cukup detail mengenai masing-masing dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, lalu dapat disimpulkan dengan mudah. Namun, pada cara kerja kurang detail terhadap masing-masing percobaan yang dilakukan, dan sebaiknya metode yang tercantum dilakukan sesuai dengan masing-masing percobaan yang dilakukan.